Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Krista Aveanpa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang panduan observasi profiling peserta didik. Yang pertama, tujuan dari panduan observasi ini adalah sebagai pedoman bagi guru untuk melakukan observasi tentang profiling peserta didik. Profiling peserta didik itu sendiri dilakukan oleh guru untuk mengetahui perkembangan dari peserta didik yang meliputi perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan motorik, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan juga perkembangan moral. Selain itu, karakteristik peserta didik yang juga diamati dalam observasi ini adalah kultur, etnik, status sosial, minat belajar, gaya belajar, dan juga motivasi belajar dari peserta didik. Dengan demikian dapat membantu guru untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik peserta didik tersebut. Nah, yang pertama, peserta didik mengisi biodata terlebih dahulu yang terdiri dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, agama, hobi, tinggi badan, berat badan, anak keberapa dari berapa bersaudara, cita-cita, dan pekerjaan orang tua. Pada aspek etnik, ada 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Yang pertama, saya berasal dari suku mana? Yang kedua, saya tinggal di daerah yang mayoritas sukunya apa? Dan yang ketiga, apakah saya menghargai keberagaman etnik atau suku dari teman sejawat? Pada aspek kultural, terdapat 5 pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik. Yang pertama, apa bahasa yang saya gunakan sehari-hari? Yang kedua, apakah saya dan keluarga saya masih menjalankan ritual atau tradisi leluhur sesuai dengan tradisi etnis keluarga? Yang ketiga, apakah saya berdoa sebelum melakukan sesuatu? Yang keempat, apakah saya menghargai keberagaman budaya teman sejawat? Yang kelima, apakah saya memegang teguh norma, adat istiadat, dan kebiasaan sesuai budaya yang saya miliki? Untuk status sosial, yang ditanyakan adalah pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. Pada perkembangan fisiologi, pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik adalah yang berkaitan dengan gangguan pada indera penglihatan, pendengaran, indera peraba, indera perasa, dan indera pembau. Selain itu, yang ditanyakan adalah apakah peserta didik memiliki riwayat penyakit, dan apakah terjadi penambahan berat badan dan juga tinggi badan pada 1 bulan terakhir. Setelah itu, yang terakhir, apakah peserta didik sudah melewati tahap perkembangan masa pubertas, yaitu menstruasi ataupun mimpi basah. Untuk perkembangan kognitif, itu ditanyakan kemampuan peserta didik mulai dari C1 sampai C6, yaitu kemampuan mengingat, kemampuan memahami, kemampuan menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan kemampuan menciptakan.
pada perkembangan motorik ini, yang ditanyakan adalah kemampuan peserta didik dalam memanfaatkan atau mengoperasikan alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran seperti alat-alat praktikum dan juga fasilitas-fasilitas yang digunakan dalam pembelajaran atau di sekolah seperti internet, proyektor, dan lain-lain. Pada perkembangan emosi yang ditanyakan ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda mudah marah, takut, dan merasa malu? Yang kedua, apakah Anda memiliki pacar atau kekasih? Yang ketiga, apakah Anda mudah merasa senang? Yang keempat, apakah Anda mudah untuk merasa bersalah? Yang kelima, apakah Anda cepat merasa bangga terhadap diri sendiri atau teman pada saat mencapai sesuatu? Selanjutnya, pada perkembangan sosial, pertanyaannya yang pertama, apakah Anda mampu mengenali dan memahami diri sebagai makhluk sosial? Yang kedua, apakah hubungan Anda dengan para guru, pegawai, terjalin dengan baik? Yang ketiga, apakah Anda menerapkan nilai-nilai sosial yang ada? Yang keempat, apakah hubungan Anda dengan teman sebaya terjalin dengan baik? Pada perkembangan moral terdapat 4 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, apakah Anda disiplin di sekolah maupun saat pembelajaran? Yang kedua, apakah Anda mampu menjaga kebersihan di sekolah dan di kelas? Yang ketiga, apakah Anda bersikap baik kepada guru, teman, dan orang di sekitarnya? Yang keempat, apakah Anda pernah membuli teman atau orang lain? Untuk motivasi belajar, pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar Anda terpenuhi? Kedua, apakah Anda memilih berdiam diri saat diskusi kelas? Yang ketiga, apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami penjelasan guru? Yang keempat, apakah Anda merasa malas untuk belajar? Yang kelima, apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas? Yang keenam, apakah Anda pernah mengikuti remedial? Yang ketujuh, apakah Anda mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mempelajari materi yang baru di sekolah? Yang kedelapan, apakah Anda pernah bolos pada salah satu mata pelajaran? Yang terakhir, apakah pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru membuat Anda aktif dalam kelas? Pada bagian minat belajar, peserta didik diberi 5 pernyataan dan peserta didik menjawab dengan ya atau tidak. Pernyataannya itu yang pertama, jika guru memberi pertanyaan, saya berusaha menjawabnya. Kedua, saya memiliki ketertarikan dalam belajar mata pelajaran fisika. 3, saya senang ketika belajar menggunakan media teknologi. 4, saya bertanya kepada guru apabila tidak memahami materi pembelajaran. Terakhir, saya bersemangat dan terlibat aktif dalam mengikuti pembelajaran fisika di kelas. Pada gaya belajar ini nanti akan diberikan pernyataan-pernyataan, yang mana dalam setiap pernyataan itu berisikan 3 poin. 3 poin itu mewakili 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar audio, dan gaya belajar kinestetik. Jadi peserta didik memilih salah satu pernyataan yang menjadi kebiasaannya atau yang disukai olehnya. Sekian penjelasan saya tentang panduan observasi profiling peserta didik. Terima kasih.